Cuma masalahnya vaksin ini bukan terus bikin kita jadi Superman, masalahnya itu. Kayak barusan sih ada info lagi, ada lagi anaknya Omikron lagi. Kemarin kebanyakan minum es nggak ada, biasanya kan gitu ya. Iya betul Kan dok. lagi muncul satu-satu loh. Apanya nih, Dok? Kasus COVID-nya lagi muncul satu-satu. Ibaratnya disenggol aja ngajak berantem. Ada untungnya sih sebenarnya vaksin. Selamat datang di podcast UTDI. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UTDI. Nah, kali ini bersama saya Kak Ayut, dan di depan Kak Ayut nih, para teknozen sudah ada yang dokter cantik sekali dari nun jauh di sana, walaupun cuma 5 langkah dari kampus ya dok. Ada Dokter Dia Ika Hastari. Tepuk tangan dulu. Oke. Halo dok, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sedang berjuang. Tapi berjuangnya bersama-sama. Bersama-sama sama warga ya. Iya. Kedatangan tamu kan kita? Iya, tamunya baru ini. Tamu baru. Iya. Dok, selain di vaksin terus nih, kegiatan lainnya apa nih, Dok? Di kantor, di Yes. rumah sakit. Oke, tetap kita jalankan promosi kesehatan, preventif juga, pencegahan salah satunya vaksin ya, yang Iya. rutin kita kerjakan di rumah sakit. Kemudian tetap kuratif, penanganan untuk kasus-kasus yang masuk, kasus-kasus COVID yang masuk lagi muncul satu-satu loh. Apanya nih, Dok? Kasus COVID-nya lagi muncul satu-satu. Apakah itu bermutasi atau bagaimana? Masih dalam penyelacakan sebenarnya, apakah ini termasuk disebabkan oleh yang baru ini ataukah masih yang dulu, tapi belum keluar juga hasilnya. Oke. Tapi ya udah tetap harus tanganin kayak gitu. Oke, nah para teknozen nih kalau pengen mau tahu lebih banyak tentang COVID yang sedang kambuh lagi ya dok ya saat ini, nanti tetap bareng-bareng sama kita. Nah kali ini ngobrol santainya itu topiknya mengenai Omikron dan bahayanya. Nah ini bener nggak sih dok aku nyebutnya Omikron ya? Benar. Oke, nah Benar, namanya Omikron. Omikron Cuma itu sendiri ngejoknya apa? kadang-kadang dibilang Omikron. Nah Omikron sendiri itu apa sih dok? Omikron itu sebetulnya adalah satu jenis mutasi virus COVID yang paling baru ya, terakhir kayak gitu. Yang kemarin Terakhir? Iya. Barusan sih ada info lagi, ada lagi anaknya Omikron lagi. Tetapi dia tidak akan jauh berbeda dari si Omikron yang sekarang sedang beredar di hampir seluruh dunia ya, kayak gitu. Nah, kalau kemarin itu kan Delta dulu ya dok ya, sebelum Omikron ini. Nah, bahaya mana nih dibanding sama yang kemarin sama yang sekarang? Kalau dibilang bahaya sama saja. Artinya keduanya punya risiko menimbulkan keluhan ke penderitanya, ke orang yang terinfeksi. Tetapi kemarin kan banyak beredarnya, kalau kena Omikron gejalanya ringan kok, cuma kayak flu-flu biasa. Nah, tapi jangan salah juga, jangan terus dianggap remeh, karena kebanyakan kan ya biasa deh kita kan kadang gampang, nggak kerasa. Itu kan kemarin katanya ringan, ya udah santai aja. Nggak bisa gitu juga. Seperti itu. Kita tetap harus ketika kita muncul gejala, kita tetap harus melakukan step by stepnya untuk tahu kita ini terinfeksi nggak sih, gitu, supaya kita nggak berbagi virus itu dengan orang-orang di sekitar kita. Itu. Kalau bahaya, kenyataannya ada yang meninggal kok karena Omikron, walaupun angkanya tidak besar, tidak sebesar yang Delta. Tetapi karena dia lebih mudah menular, sehingga dia lebih cepat penyebarannya. Oke. Makanya kalau di Jakarta angkanya sudah cukup banyak, Wisma Atlet sudah mulai terisi semua towernya, itu adalah salah satunya mungkin karena penyebarannya sangat cepat ini sehingga mereka mudah banget tertularnya. Nah, tadi barusan sebelum dokter datang ke sini nih kan sempat lihat Instagram nih dok. Ternyata untuk per 3 Februari ini sudah di angka 100.000 kasus. Ya. Itu benar nggak dok? Benar. Wow, gede banget ya. 1 Januari saja sudah dari Kementerian dan ID juga menyampaikan bahwa Indonesia sudah masuk gelombang ketiga. Iya. Tandanya salah satu yang membuat dinyatakan masuk gelombang ketiga itu adalah angka kasus per harinya mencapai 16.000. Itu angka yang cukup signifikan dan cukup besar. Kalau kemarin ketika Delta angka segitu tuh cukup bikin kita semua wah kayak gitu wah banget kayak gitu, dan cukup artinya itu cukup melelahkan buat semuanya kayak gitu. Ini baru berapa bulan sejak Omikron itu ada ditemukan, ternyata Indonesia udah sampai kasusnya segitu banyak. Nah, pertanyaannya ini Omikronnya udah
maksudnya jenis yang transmisi lokal atau gimana nih kayak gitu. Iya. Kemungkinan besar sih sekarang udah transmisi lokal ya, jadi antar orang per orang gini bisa aja kita saling menularkan kayak gitu. Oke, nah pertama kali muncul Omicron ini sendiri tuh apakah karena kan banyak nih dok yang sekarang warga Indonesia juga pada liburan, apalagi ke Turki nih gara-gara Kapadokia itu loh, dok. Dokter nggak pengen ke sana? Nggak, makasih ya kalau ntar pulang-pulang bawa bonus nggak deh. Indonesia masih indah kayak Iya, gitu betul. sekali. Mendingan di sini dulu ya dok ya untuk Betul. keamanan bersama. Nah, pertama kali Indonesia kemasukan Omicron ini tuh memang dari warga negara asing atau memang dari lokalnya kita sendiri sih dok? Jadi kemarin itu ada kasus yang pertama kali masuk ke Indonesia dan kemudian meninggal itu ada 2 kasus pertama. Yang 2 meninggal pertama itu satu kasus memang dia transmisi dari luar, jadi dia pelaku perjalanan. Kasus yang kedua memang transmisi lokal. Jadi kalau saya sih mikirnya gini, virus itu nggak akan bisa jalan-jalan dengan sendirinya. Betul. Virus itu pasti nempel ke inangnya, dalam hal ini adalah manusianya, dan kemudian dia ikut jalan-jalan deh kayak gitu. Jadi kira-kira kalau kita jalan ke Jakarta, kebetulan kok ya apesnya kita secara, walaupun kita udah prokes ketat, mungkin adalah celah-celah di mana kita lupa buka masker atau apa kayak gitu, kebetulan kemudian kita terpapar oleh virus itu, ya udah virusnya ngikut ke kita. Kita pulang ke Jogja, karena ada syarat-syarat perjalanan tuh, bisa antigen, bisa PCR, sedangkan pada saat kita pulang masih aman. Iya. Karena belum muncul gejala, virusnya masih dalam jumlah kecil, jadi nggak kebaca sama alat tesnya. Begitu sampai Jogja, muncul deh gejalanya, dicek udah positif lah, udah berarti kan ya memang benar manusianya yang bawa kayak gitu, nggak mungkin virus itu tiba-tiba terbang kayak gitu dan virusnya nggak mungkin. Nah ini dok, kalau untuk tesnya sendiri itu apakah yang dari Delta kemarin sama yang sekarang ini tesnya tuh beda apa enggak sih? Yang misal untuk menyatakan oh kamu tuh COVID-nya COVID ini, atau memang hanya dari gejalanya saja? Oke, kalau untuk pemeriksaannya satu antigen dan PCR itu masih bisa terutama untuk menegakkan dia terinfeksi COVID atau bukan, antigen dan PCR. Tetapi untuk membedakan lagi ini Omicron atau Delta, ada pemeriksaan lebih jauh yang harus dilakukan setelah pemeriksaan PCR. Dari situ nanti bisa namanya pemeriksaan whole sequencing, itu nanti akan dicek, akan ketahuan ini virusnya yang kena, yang nempel ke kita ini Omicron atau si Delta kayak gitu. Tapi kalau di Amerika terus terang nih, saat ini dari kasus yang masuk di fasilitas kesehatan itu hampir 100%-nya sekarang Omicron. Wow. Jadi deltanya udah hilang, diganti nama Omicron gitu. Nah, nggak tahu nih apakah di Indonesia akan jadi seperti itu juga atau tidak seperti itu. Nah, mungkin itu udah cukup jelas ya para teknozen. Nah, kebetulan nih kan kalau kemarin tuh sebenarnya kan COVID di Indonesia kan udah sempat mereda ya dok. Tapi tiba-tiba jeder, itu ini lagi, meledak lagi. Itu sebenarnya karena apa sih dok? Maksudnya kan salah satunya pasti juga karena kita sebagai warga negara juga yang mungkin sudah mengabaikan prokes-prokes yang kemarin sudah dijalankan. Mungkin juga sebagian besar karena itu. Maksudnya selama beberapa bulan sejak Juli, Agustus, September itu kan puncak, kemudian turun, melandai, sampai kemudian angka kasus Jogja aja harian tuh mungkin cuma 2-3 seperti itu sepanjang bulan Desember, Januari masih seperti itu. Kemudian di akhir Januari itu mulai naik, cukup ekstrim naiknya. Ya salah satunya karena satu euforia vaksin mungkin ya. Nah, habis vaksin. Ya, jadi udah terlanjur bahagia divaksin gitu. Cuma masalahnya vaksin ini bukan terus bikin kita jadi Superman, masalahnya itu kayak gitu loh. Jadi kalaupun udah vaksin 1, 2 masih tetap ada ini ya dok ya? Masih tetap ada resiko, di booster pun masih ada resiko kena selama kita tidak bisa memproteksi diri dengan protokol kesehatan yang ketat. Betul. Maksudnya gini, kalau boleh pesan buat audiens di sini, bahwa prokes itu sebenarnya bukan buat siapa-siapa sih gitu, buat kita untuk sendiri, diri sendiri, buat orang-orang tersayang di sekeliling kita kayak gitu loh. Itu aja sih sebenarnya, itu buat safety kita, buat orang-orang kesayangan kita di sekeliling kita kayak gitu. Iya, nah terutama teman-teman mahasiswa nih, kalau misal kan banyak ya dok ya, yang sekarang karena masih kuliahnya daring, jadi nongkrong terus kumpul sama teman-teman, betul. Gitu. Nah kalau biasanya kan kalau udah pada nongkrong tuh semua lepas masker nih, walaupun di satu circle.
kan aku udah vaksin ya, aku udah Iya. booster loh kayak Sama, gitu. saya Iya, juga, kayak Dok. gitu. Nah, tapi itu nggak menjamin, itu nggak memberikan jaminan kayak gitu, karena bisa saja orang ini sudah di booster tapi dia sudah punya virusnya, sudah nempel di dia sudah jadi carrier, dan ketika dia menjadi carrier dia kemudian kumpul dengan teman-temannya nih, satu komunitas, satu circle-nya, bagi-bagi deh kayak gitu. Iya. Itu bisa banget Nah, kayak gitu. sayang ya Dok ya, bagi-baginya bukan bagi-bagi rezeki, tapi bagi-baginya virus. Nah, sayang kayak gitu kan. Iya. Nah, ini Dok, kalau untuk di Jogja sendiri, itu untuk angka apa terpapar COVID yang baru ini, yang Omicron ini gimana nih Dok? Untuk di Jogja sendiri kasusnya kalau untuk Omicron ada terbagi dua ya, karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan setelah pemeriksaan PCR. Ada probable, ada yang confirm Omicron kayak gitu. Kalau probable itu sudah ada beberapa sih. Untuk jumlah pastinya saya belum dapat yang terbaru. Kayak gitu. Kalau yang untuk Tegak, nah itu yang masih nunggu pemeriksaannya. Oke, berarti Pemeriksaannya belum rilis. sudah ada, maksudnya di Jogja pun juga Ada sudah yang masuk ya Dok ya? dicurigai kayaknya itu deh kayak gitu Wah. dari hasil pemeriksaan lab Iya. ya kayak gitu, tapi itu masih menunggu finalisasi pemeriksaannya kayak gitu. Nah, kalau untuk ciri-cirinya sendiri nih Dok, kan kadang saya sendiri kan juga rada parno nih, gara-gara kemarin sempat kena COVID juga, kenanya yang Delta. Delta. Kadang kalau ada orang nih udah rada batuk dikit atau Nah. pilek dikit, nah ini jangan-jangan nih ya, biasanya kayak gitu. Iya, jadi yang membedakan si Omicron ini dengan Delta itu adalah gejalanya yang memang ringan. Kalau dulu COVID yang tahun kemarin, yang edisi tahun kemarin nih kayak Ada gitu. edisinya teman-teman ternyata. Ya kan maksudnya Omicron ini kan Iya. baru akhirnya boomingnya di 2022 Iya. gitu ya. Kalau Delta kan happeningnya di 2021 Betul. kayak gitu. Jadi edisi tahun kemarin lah saya bilang, biar nggak stres, saya pusing duluan. Jadi kalau Delta mungkin yang gejalanya yang paling sering dikeluhkan dan yang membuat orang kemudian datang berobat itu adalah karena loh kok saya nggak bisa cium bau, loh Iya. kok saya nggak bisa ngerasain apa-apa. Iya. Itu adalah keluhan yang dirasakan oleh para penderita ketika orang-orang yang terinfeksi di tahun lalu. Terinfeksi Betul, Delta itu iya. khas banget, Iya. jelas banget. Kemudian ada demam yang cukup tinggi. Tinggi. Nah, kalau yang sekarang gawatnya adalah demamnya nggak begitu dominan, gangguan penciumannya nggak ada sama sekali, Jadi normal. normal-normal aja kayak gitu. Justru kayak orang flu berat. Oh, lah bedanya sama yang flu, maksudnya flu biasa tuh gimana nih Dok? Nah, jadi ada beberapa referensi yang disampaikan dari Persatuan Dokter Paru Indonesia. Jadi Ya. kalau untuk yang Omicron, kebanyakan kasus yang ditemukan di Jakarta ya, referensinya kan pusatnya di sana. Kebanyakan kasus dengan dugaannya ke Omicron itu keluhannya justru ke nyeri tenggorokan. Oke. Nyeri tenggorokan, nyeri menelan. Batuknya itu ringan. Seperti itu, tapi nggak ada yang keluhan yang hidungnya yang nggak bisa mencium bau, Iya. nggak bisa ngerasain, itu nggak ada. Demamnya pun juga nggak dominan. Itu karena memang karakteristik virusnya dia lebih banyak sembunyi di saluran nafas bagian atas. Oke, kalau Delta kemarin di paru-paru ya Dok ya? Iya, dia dominannya ke bawah. Kalau ini di bagian atas, sehingga yang keluhan dominan awal tuh di saluran saluran nafas atas ini, yang nelen. Jadi kayak apa sih kalau orang Jawa bilang Pancingan ya. Nah, itu dia Itu. kayak gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Iya. Pancingan. Iya. Nah, oke, mari kita waspada. Yuk periksa. Nah, itu ya para itu deh. teknozen. Nah, perlu digarisbawahi tuh. Jadi nggak ada lagi ceritanya kemarin kebanyakan minum es, nggak ada. Biasanya kan gitu ya. Iya, betul Kan Dok. faringitis, aduh nggak enak lehernya. Kemarin kebanyakan minum es. Biasanya kan kayak Iya, gitu. iya. Nah, sekarang udah deh, mendingan jangan mengecilkan arti pancingan Iya. itu tadi. Lebih baik untuk amannya itu udah deh periksa aja. Iya. Vaskes terdekat, mau di Oke. puskesmas, mau ke rumah sakit, monggo. Gitu, Iya. nggak ada masalah. Kayak. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri dari Delta kemarin sama Omicron ini tuh sebenarnya sama nggak sih Dok? Masih sama. Masih sama Masih ya? sama, cuma memang ada beberapa perubahan dari Kementerian Kesehatan yang menjelaskan tentang bagaimana aturan. Kalau dulu kan hampir Delta itu hampir sebagian besar rawat inap ya, kayak gitu. Yang isolasi mandiri itu kayaknya Iya. porsinya nggak begitu dibanding yang, atau tetap banyak tapi tertutup dengan berita yang masuk rumah sakit tuh angkanya tinggi banget, Iya. kayak gitu kan. Tetapi kalau yang di Omicron ini ada perbedaan di pembagian gejalanya, kapan harus rawat inap, kapan harus isolasi mandiri. Obatnya pun sama, tetap sama. Isolasi mandirinya juga masih tetap sama. Oke. Selama 10 hari kalau yang tanpa gejala, Iya.
kemudian dilanjutkan dengan 3 hari lagi sampai betul-betul bebas gejalanya. Kayak Oke. gitu. Ya padahal karantina tuh nggak enak gitu. Itu acara rebahan yang Iya. membingungkan Iya. sebenarnya ya. Gabut lagi di rumah. Apalagi harus pisah sama keluarga tuh. Waduh. Nah, itu Nggak enak banget Iya. itu. Nah, apa ya ini? Oh ya, selanjutnya adalah tentang booster nih, Dok. Nah, Booster. oh sebelum masuk di booster nih aku mau tanya dulu nih, Dok. Kan Iyut sendiri kan udah pernah kena COVID nih. Nah, dengan adanya varian baru ini, apakah yang sudah pernah kena COVID ini akan pasti juga bisa kena? Kalau jatahnya kena gitu loh. Bukan jatah sebenarnya, kalau prokesnya nggak benar. Iya, betul. Nah, bisa aja, Bisa banget. bisa banget. Tapi Bisa banget. tapi nanti apa namanya? Apakah akan lebih berat atau karena kan katanya kalau udah kena COVID duluan tuh antibodinya udah lebih Ya, jadi kayak ya, gitu. Katanya begitu. Katanya Tapi ya, Dok. kenyataannya ya mungkin memang gejalanya tidak akan terlalu berat. Terus kan udah dibantu dengan vaksin. Vaksin, Nah, iya. vaksin 1, 2 vaksin primernya udah lengkap, ditambah sudah booster, gejala yang muncul tidak akan terlalu berat. Oke. Tapi nggak boleh dianggap remeh juga. Iya. Nah, soalnya gini, saya ngobrol sama teman-teman di forum, teman-teman ini, kayaknya kebanyakan tuh ada kemarin mitos yang bilang Omicron tuh cuma kayak flu biasa kok. Kayak gitu kan, sempatnya ada statement kayak gitu. Iya. Jadi bahkan di luar negeri pun ada orang yang sengaja menularkan dirinya dengan virus ini Iya. dengan harapan dia punya antibodi sendiri. Padahal nih orang ini belum vaksin. Artis lagi di luar negeri itu ada Waduh. kayak gitu. Dan berakhir dengan ya memang karena badannya sendiri nggak punya antibodi yang dibuat dengan vaksin kayak gitu, akhirnya ya nggak survive kayak Iya. gitu. Jadi artinya walaupun dia gejalanya ringan, tetapi jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Tetap namanya ini COVID, ya udah isolasi ya isolasi. Iya. Kayak gitu. Ya pokoknya harus taat ya, Nah, Dok. harus Nanti taat. kalau udah disuruh di rumah aja, disuruh karena misal positif ya, Dok ya. Iya. Nanti malah kabur nanti jadi viral. Banyak loh. Iya. Jangan sampai. Yang rawan itu sebenarnya adalah kalau isolasi mandiri di rumah. Di rumah misalnya, apalagi ya anak sekolahan, Iya. anak kos tinggal sendirian. Nah, suruh isolasi mandiri. Nah, udah itu si malakama banget. Iya. Kenapa? Karena nggak ada yang support, dia kan harus tetap makan. Dia Betul. harus tetap dapat nutrisi. Betul. Obat mungkin dia pegang. Iya. Tapi aku kan makan gimana nih kayak gitu, Iya. nggak ada yang ngurusin. Akhirnya ada aja tuh yang keluar kayak gitu, Iya. beli dulu ke warung makan, beli kemana kayak gitu. Kalau pakai online aplikasi kayak gitu nggak cocok, nggak ini Iya. kayak gitu. Kadang terbatas juga, Dok, di Iya, daerah tertentu. daerah-daerah tertentu. Iya. Nah itu jadi balik lagi, pemahaman masyarakat tentang isolasi mandiri ini harus matang dulu nih. Iya. Kayak gitu, supaya jangan sampai beredar di mana-mana walaupun statusnya lagi isoman kayak Iya. gitu. Walaupun dia juga nggak positif, tapi di keluarganya positif kan Nah, pasti itu juga tetap nggak boleh ya, Dok ya. nggak boleh, dia karena Iya. hitungannya jadi kontak erat. Mm-mm. Karena serumahnya itu udah positif semua, pilihannya dia yang keluar, dia yang ngungsi keluar, Iya. atau keluarganya yang pindah ke tempat atau area yang ditunjuk sebagai area isolasi terpusat. Oke. Nah, Dok, kan sekarang kan udah ada booster nih ya. Nah, apakah dengan booster ini nanti orang-orang itu akan kebal dengan virus-virus corona yang mungkin masih akan ada beranak pinaknya? Beranak-pinaknya ini lagi. Tetap sih ya, sebenarnya kemungkinan itu selalu ada. Booster itu sifatnya adalah untuk meningkatkan atau menambah antibodi tubuh kita untuk melindungi Iya. terhadap kemungkinan terpapar oleh si virus ini. Virus, ya. Tidak berarti kemudian jadi aku punya kebal kayak kalau di iklan ada lapisannya yang berlapis-lapis Iya. dengan latex itu, enggak berarti seperti itu. Selama prokesnya nggak jalan, Mm-mm. itu akan ada kemungkinan si virus itu masuk ke badan kita. Oke, berarti Cuma, kalau tapi gejala yang ditimbulkan jauh lebih ringan dibandingkan orang yang tidak vaksin sama sekali. Oke. Gitu. Jadi ada untungnya sih sebenarnya vaksin, di booster juga walaupun Iya. katanya boosternya ampun-ampunan rasanya Iya. segala macam. saya juga kayak merasakan gitu. itu dong. Tapi itu cukup efektif untuk melindungi dari munculnya gejala yang berat Oke. kayak gitu.
tidak membuat kita jadi kebal, jadi kayak Superman, enggak, tapi menurunkan resiko kesakitan yang lebih besar. Artinya kalaupun misalnya muncul, ya udah tanpa gejala. Iya. Positif tapi tanpa gejala, agak tenang kan ya, daripada positif dengan gejala yang segala macam banyak. Sambil ngerasain sakit ya dong ya. Iya, Nggak enak itu kan nggak enak banget Betul. kayak gitu. Dan udah biasanya terus pikirannya kemana-mana. Iya. Iya Itu udah parah itu. Enggak banget Mikirnya, deh, ini gue selamat kagak ya kayak apakah gitu. saya cuma sampai di sini? Apakah besok lihat matahari lagi kayak gitu kan, bener kan? Betul sekali. Saya juga ngalamin gitu soalnya. Iya. Nah, Dok, kalau KIPI-nya setelah booster itu gimana sih, Dok? Kalau KIPI setelah booster sama seperti yang pada vaksin primer. Mulai dari nyeri di bekas suntikan itu jelas, kemudian pegel-pegel, demam ringan, kadang ada juga yang muncul keluhan perut kayak gitu. Tapi itu semua biasanya hilang dalam waktu 1 sampai 2 kali 24 jam. Iya. Kalau misal yang tangannya, kalau kemarin saya juga di tangannya tuh sakit gitu. Senut Iya. gitu Itu ya. cara katasinya gimana tuh, Dok? Siapa tahu kan habis ini pada booster nih. Kompres pakai es. Dikompres pakai es Kompres aja. pakai es. Pengalaman saya kemarin gitu. Oke. Rasanya tuh berdenyut, ya panas, Iya. nyeri. Sakit. Ibaratnya disenggol aja ngajak berantem nih gitu. Ya udah, akhirnya saya kompres aja pakai kompres es. Kalau pengen simple lagi, beli kompres baby. Yang bye-bye fever itu ya. Merek-merek Iya. itulah kayak gitu. Masukin kulkas bentar, yang kulkas yang cooler ya. Kayak Iya, gitu, begitu tempelin. dingin, tempelin bawa Oke. tidur kayak gitu. Udah sih, itu biasanya 1 kali 24 jam hilang sih. Oke. Jadi tidak ada alasan untuk takut di booster, Nah, oke nggak ada ya alasan. guys. Nggak ada alasan takut divaksin. Iya. Nggak ada alasan takut di booster. Betul. Oke, jadi kayaknya udah cukup jelas yang untuk tentang gejala Omikron lah, cara pencegahannya, terus efek samping dari booster sendiri. Nah, Dok, UTD ini kan kita kan kemarin udah booster ya, boosternya bareng sama RSPAU loh. Boleh nanti kalau ada masyarakat umum yang berkenan untuk booster gitu, pengen booster, yang penting syaratnya cuma udah lengkap tuh, vaksin 1-2-nya udah lengkap. Iya, dan harus 6 bulan ya, Harus Dok? 6 bulan, jaraknya Iya. harus 6 bulan. Kemudian udah ada muncul etiket dari Peduli Lindungi untuk mendapatkan vaksin yang ketiga. Itu akan bisa dilayani. Oke. Kayak gitu. Nah, nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut nanti bisa di kolom komentar. Nanti akan dibantu dijawab oleh adminnya ya. Oke. Iya. Nah, Dok, kemarin kan kita udah booster nih. 1 TDI kan udah booster. Itu kira-kira aman belum kalau kita nanti akan ada PTM, maksudnya kegiatan belajar mengajar di perkuliahan walaupun terbatas. Terbatas ya. Iya. Aman selama tetap memperhatikan protokol kesehatan dan memperhatikan VDJ. Apa itu, Dok? Ventilasi, durasi, dan jarak. Oke. Ventilasi artinya kalau kita PTM, berarti kan mahasiswa akan atau siswa dimanapun juga, di level apapun juga pasti akan masuk kelas. Betul. Nah, harus dipastikan ventilasi udaranya nih bagus. Makin banyak jendela dalam kondisi pandemi kayak gini, Iya. itu makin bagus. Jendela yang bisa dibuka mending ya. dibuka, Mending iya. dibuka, kayak Berarti gitu. mending pakai AC atau itunya dibuka, Dok? Jendelanya? Kalau saya sih pilih buka jendela ya. Oh iya. Kayak gitu, karena kalau AC, jendela kan pasti ditutup. Terus AC itu hanya memutar udara di dalam ruangan itu terus kan? Iya, muter terus, iya. aja. Andai misalnya ada yang OTG nih, Iya. dia udah carrier, dia masuk, nggak ada gejala, di dalam kelas kan nggak mungkin aja dia buka-buka masker, Iya. minum gitu. Nah itu kan ketika dia buka masker, itu merupakan kesempatan si udara pernafasannya udah mengandung ini kan, Virus. Nah, iya, gitu dan kan. semerbak lah dia virusnya. berbagi bersama-sama. Semoga itu nggak terjadi ya. Jangan sampai kasihan. Nanti nggak jadi kuliah-kuliah Nah, iya. nanti. Itu ventilasi. Kemudian durasi. Lamanya pertemuan di dalam ruangan Ruangan, iya. tutup nggak boleh lebih dari 30 menit. Mm-mm. Itu kemudian jarak otomatis harus dijaga nih, jarak antar tempat duduk, kemudian jarak dengan posisi antar tempat duduk baik ke depan ke belakang itu harus ke samping, itu harus diatur minimal 1 meter. Oke. Jadi memang butuh effort banget. Iya. Artinya misalnya kelasnya muridnya isinya itu ada 30 orang, harus ngebagi shift mau nggak Iya. mau kayak gitu. Tapi itu demi safety semuanya. Iya, demi kebaikan Demi bersama. kebaikan bersama. Biar pandemi selesainya cepet ya, Dok ya. Biar cepat pergi lah ya. Masa Iya. udah mau ulang tahun 2 tahun nih, udah ulang tahun dia. Oh, mau kayak diulang gitu. tahunin guys, ternyata Mau diulang guys. tahun. Tahun lalu kita berharap udah ya
COVID-nya nggak pakai ulang tahun lagi ya, tahun Iya. depannya udah selesai. Ternyata nikah dia. Ternyata muncul baru lagi. Iya. Aduh, gawat nih kita bilang. Jadinya nggak kelar-kelar. Nah, Iya. kuncinya biar COVID ini segera selesai kan dari diri kita sendiri juga Dari ya kita dok sendiri. ya. Dari kita sendiri, yang bisa memutus tuh sebenarnya kita sendiri. Oke. Jadi sebetulnya kalau boleh sedikit menyampaikan, hindari perjalanan yang kalau nggak urgent banget. Untuk saat ini ketika virus ini sedang happening banget, begitu mudahnya dia menular, begitu mudahnya dia dibawa oleh manusia, sebaiknya kurangi perjalanan, apalagi keluar kota. Iya, Kalau emang benar-benar nggak penting, betul. udah itu aja satu-satunya jalan itu, karena sebenarnya yang bawa-bawa si virus tuh ya kita juga. Iya. Gitu. Jadi ya sudah, prokes, kurangi perjalanan, itu salah satu kuncinya untuk menghentikan Iya. seperti itu. Nah, semoga Sama vaksin. ya dan vaksin booster. dan booster. Nah, Soalnya ada nih yang belum vaksin 1, 2 sama sekali. Makanya iya yang benar-benar nggak mau kan Ya, memang ada ya dok ada. ya. Jadi ada 2 kelompok yang benar-benar enggak mau, entah karena apa, Iya. atau ada juga yang memang tidak bisa vaksin karena kondisi medis. Iya, Nah, tapi kalau yang ini, kondisi medis kan nah, nggak apa-apa ya dok. itu pasti ada perlakuan khusus dan ada Betul. syarat khusus, dengan konsekuensi kelompok yang kedua ini dia harus extra care dengan dirinya, extra prokes, nggak boleh sembrono banget kayak gitu. Oke, nah sudah cukup jelas ya teman-teman para teknozen semuanya. Nah, terima kasih Dokter Dia, Terima Ibunda kasih, Kak Ayu. sudah Terima hadir ke kasih. sini. Nah, sebelum closing nih, kira-kira ada nggak kesan dan pesan untuk para teknozen di luar sana? Nah, ini teknozen itu tuh maksudnya mahasiswa sini, Mahasiswanya Bun. UTDI. Iya, kita manggilnya teknozen, Oke. betul. Senang sekali saya bisa diajak di sini sama diundang oleh UTDI untuk sedikit berbagi dengan teknozen. Ini bukan kali pertama kali ya Iya. join bareng, kita kerja bareng itu, semoga nanti bisa tetap join, dan mari kita semua ketatkan lagi protokol kesehatan. Jangan malas cuci tangan, jangan sungkan jaga jarak, jangan sungkan untuk menghindari kontak fisik dengan teman. Kadang-kadang kan kita suka iseng tuh masih Iya, salam-salaman. salaman. Nah, Cipika-cipiki lagi. Nah, terus lupa cuci tangan. Betul. Nah, yang jelas tingkatkan lagi prokesnya, hindari bepergian kalau memang tidak diperlukan, segera lengkapi vaksinnya dengan booster kalau sudah keluar etiketnya dan sudah memenuhi syarat untuk booster, dan bersama kita pasti bisa melawan pandemi COVID ini, kita bisa mengalahkan COVID ini, dan kita akan tetap sehat ketika pandemi ini berakhir. Amin ya Allah, semoga cepat selesai ya, biar teman-teman juga bisa cepat segera kuliah offline. Ya, Kasihan. ngalamin loh itu tuh, Iya. kuliah offline itu. Masa mau online terus, ya nggak enak, pokoknya enak offline deh, karena saya juga ngerasain offline gitu. Oke, kalau gitu terima kasih dokter. Terima kasih, Kak Ayu. Iya, terima kasih semuanya. Nanti kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah.